Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam siaran Inspira 7 Yudea. Untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan lewat pemberitaan firman-firman Allah dan renungan-renungan yang akan kita terima. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, GPIB Jemaat Yudea Tangerang, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bisa memulai siaran ini untuk mengembangkan iman percaya jemaat-Mu, menguatkan dalam berbagai cara Tuhan untuk menjumpai mereka. Melalui acara ini Bapa, kami juga akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dan sampai ketiga, yang berkata-kata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian bacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bacaan ini dilatar belakangi dengan pasal-pasal atau ayat-ayat atau cerita-cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sampai kepada Menara Babel, itu adalah puncak kejahatan manusia yang sangat menekankan, meninggikan kesombongan diri. Dan di sana Tuhan menyerahkan semua orang-orang, dan akhirnya di pasal 12 ini Tuhan memulai karya keselamatan. Yang pertama-tama pemanggilan Abram, yang juga kita kenal sebagai Abraham. Dalam pemanggilan ini kita melihat bahwa Abraham sebenarnya tidak siap apa-apa dan juga tidak tahu apa-apa dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah berada dalam kehidupan yang rutinitas dia biasa-biasa, dan dia dipanggil Tuhan untuk memasuki suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang merupakan karya besar Allah untuk keselamatan dunia ini atau untuk keselamatan ciptaannya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam panggilan pengutusan ini, panggilan daripada Tuhan kepada Abraham ini, ada beberapa hal yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan nyatakan kepada Abram, bahwa dia akan meninggalkan semua keluarganya, semua aktivitasnya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan ini bukan sekedar panggilan, tetapi ada tujuan yang mulia, ada satu karya yang besar yang harus dikerjakan oleh Abram. Dan kita melihat bahwa Allah memanggilnya untuk menjadi berkat. Dia diberkati dan menjadi berkat bagi semua kaum, bagi semua seisi bumi ini. Dan itulah merupakan panggilan utama daripada Tuhan. Dan tentunya ini menjadi pergumulan tersendiri bagi Abram, karena dia sama sekali tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa, dan dia punya kebiasaan tersendiri, kebiasaan khusus. Lalu pemanggilan Tuhan ini akan membuat dia memasuki kepada kebiasaan baru yang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi setidak-tidaknya kita bisa melihat di sini bahwa Abram harus meninggalkan kenyamanan atau kebiasaan-kebiasaan dirinya yang selama ini dia lakukan, selama ini dia rasakan, dan untuk merasakan sesuatu yang baru. Jadi ini pemanggilan yang merupakan firman Tuhan, yang juga sebenarnya adalah merupakan inspirasi bagi kita sebagai orang percaya yang berada di dalam zaman yang baru ini, Israel baru di dalam Kristus. Dan kita memahami suatu firman Tuhan yang dikerjakan pada zaman yang sudah cukup lama, dan bagaimana kita mengambil maknanya menjadi inspirasi bagi kehidupan kita orang percaya, dan firman Tuhan merupakan kekuatan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama-tama, kita sekarang berada di dalam dunia digital.
dan kita akan memulai suatu pelayanan gereja, suatu aktivitas persekutuan yang tidak terlepas dari dunia digital ini. Dan itu berarti bahwa kita akan memasuki dunia ini dan kita siap dipanggil Tuhan untuk berada dalam dunia ini seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti, tetapi setidak-tidaknya kita akan masuk dan mulai belajar, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, dan di dalam dunia ini kita pun akan menjadi berkat seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat penting karena kita tidak dapat menghindari. Kita gereja akan masuk di dalamnya, dan gereja tidak mungkin ketinggalan. Kalau saya mengatakan gereja, itu berarti diri kita, orang percaya yang berada di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus senantiasa siap menerima panggilan Tuhan untuk kepada suasana yang baru. Dan panggilan ini betul-betul menjadi tantangan bagi kita karena melawan kebiasaan kita, melawan apa yang keseharian kita, dan kita berusaha melakukannya. Dan itu adalah panggilan Tuhan, dan itu adalah panggilan gereja yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu kita siap melalui pemanggilan Abraham ini, kita menghayati, kita terinspirasi bahwa setiap orang percaya harus siap bangun dari tidurnya, harus siap berdiri dari kursi malasnya, singkan lengan baju dan berangkat, lakukan kerja. Mungkin hanya hal-hal yang kecil-kecil saja dulu, lebih dahulu kita kerjakan, lalu ada hal besar, bahkan juga barangkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita mencoba membangun semangat kita untuk memulai hidup yang baru, karena kita mengatakan setiap hari menjadi baru bagi kita. Apakah kita siap menjalaninya? Pertama-tama kita boleh bangkit dari tidur kita untuk mandi, untuk bersihkan muka, bersihkan rumah, bersihkan halaman, dan selebihnya adalah kita melakukan tugas tanggung jawab kita. Mungkin bekerja, mungkin studi, bahkan juga mungkin pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dipanggil untuk meninggalkan kenyamanan kita, meninggalkan kemalasan kita, meninggalkan kenyamanan tidur kita, untuk bergerak maju, bekerja untuk Tuhan. Karena sekarang ini kita akan dipanggil untuk memberitakan Injil. Jadi semangat, inspirasi dari cerita Abraham ini meyakinkan bagi kita bahwa kita senantiasa dipanggil oleh Tuhan dan diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk melakukan segala karya baik, untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan juga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam sisi lain juga kita bisa melihat bahwa kita akan memasuki dunia digital, dan kita bersyukur bahwa PPSDI, TPG, Inforkom bekerja bersama-sama untuk memulai acara ini untuk pertumbuhan iman dengan berita-berita firman Tuhan, renungan-renungan, bahkan diskusi-diskusi yang akan dikembangkan dan menjadi bagian konsumsi kita sebagai orang percaya, khususnya jemaat GPIB Yudea. Dan nanti akan dikembangkan secara meluas. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, mari kita masuki dunia digital, di mana di dalam dunia ini berita-berita semakin banyak tersebar dan semakin meluas, yang merupakan kesempatan bagi kita untuk menyatakan kemenangan hidup di dalam Kristus, untuk menyatakan pemahaman iman orang Kristen supaya dunia mengenal siapa orang percaya. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan saya terpanggil oleh Tuhan untuk berada dalam dunia itu dan untuk mengembangkannya. Dan kita mulai dengan PKA kita di tahun 2024-2025 ini untuk mengerjakannya. Dan kita bersyukur, puji Tuhan, sudah dimulai sejak saat ini. Sama seperti Abraham yang dipanggil Tuhan di dalam kenyamanannya. Dan program kerja kita ini merupakan sebenarnya dari kenyamanan satu ke kenyamanan yang lain yang Tuhan berikan. Bukan suatu beban, tetapi kita mengerjakannya dengan sukacita. Kita pindah dari dunia yang biasa-biasa saja memasuki dunia digital yang sangat luar biasa untuk gereja Allah. Mari kita bekerja, dan karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, dan kita melihat bahwa dalam pemanggilan Abraham ini Tuhan juga akan menjaga. Selain dia beri berkat, dia juga akan memberkati. Di samping itu juga dia akan melindungi, yang akan menolong setiap anak-anak Tuhan dalam segala tantangan yang ada. Karena siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Artinya Anda akan berhadapan dengan tantangan dan Anda tidak takut bahwa Tuhan pasti akan bekerja di sana.
Mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bangun semangat kita siap mendengar panggilan Tuhan, dan kita siap mulai dengan segala karya yang baik. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu berkenan buat Tuhan, dan itu memuliakan nama Tuhan. Itulah yang kita kerjakan, dan semuanya menjadi berkat bagi banyak orang, setidak-tidaknya bagi diri, bagi keluarga, bagi gereja, dan kalau lebih kita memberikannya bagi masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, saya Pendeta Albert Wawor, Ketua Majelis Jemaat GPIB Yudea Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita jalani hari-hari hidup kita masuki dengan iman senantiasa, karena disitulah kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.